Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke BTC dan Ethereum. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa gue ingatkan, salah satu cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan sebesar 0,76% dengan total market cap di 2,14 triliun US dollars. Bitcoin dominance masih dalam kondisi turun di 0,28%. Harga Bitcoin sekarang ada di angka 57.237. Artinya apa? Kembali ke Ke reject oleh struktur ya. Jadi gue udah bahas dari kemarin-kemarin ya. Ini sudah hari keempat, bukan keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah hari ke-6. BTC secara berturut-turut ke reject oleh 58.227 ya. Nah, ini tentunya bukan hal yang bagus ya, atau bukan hal yang bullish. Ini menunjukkan bahwa resisten masih cukup kuat di daily ya. Dan kalau kita lihat juga bahkan dalam 2 hari terakhir tanggal 10 dan 11 Juli kemarin dia ke reject juga oleh MA200 ya. Jadi ya memang seperti yang ada kemarin subscriber kita ngomong, ini ada tembok Cina di atas ya, tebal banget ya. Bener sih memang ya, ada MA200, MA20, MA50, ada bull support band yang sudah menunggu ya di angka 60 berapa nih, 60.900 sampai 64.990 dan seterusnya. Jadi ya lagi-lagi kita memang dalam kondisi yang seperti itu. Nah, tetapi di weekly kita masih ada satu statistik yang lumayan nolong lah ya, dimana Bitcoin sekarang itu masih berjuang untuk masuk ke Bollinger Band ya. Nah, seperti kita tahu Bollinger Band ini kalau dia open di bawah dari lower band itu menunjukkan dia sedang dalam keadaan oversold ya. Dan historically speaking, even di masa-masa dalam bear market itu nggak terlalu sering kebalikannya dari riding the upper band. Ini kan disebutnya riding the upper band nih. Weekly close di atas malah keterusan ya. Nah, kebalikannya versi di mana dia jebol dari lower band dan turun itu cuma yang kita bisa ambil contoh di sini 2022. Sisanya kita bisa lihat kecenderungannya nggak terlalu sering ya. Paling mungkin kalau kita mau ambil lagi di sini nih. Ini pun nggak terlalu ekstrim dropnya. Jadi dalam statistik yang kita bisa punya di sini, riding the lower band ya, atau apa disebutnya, ketarik with the lower band tuh ya nggak terlalu sering terjadi. Begitu, walaupun kita nggak bisa bilang nol ya. Di sini pernah, di sini juga pernah 2022 sama 2018 begitu ya. Nah, jadi ini nih mungkin secara weekly-nya yang mungkin bisa masih menyelamatkan Bitcoin. Tetapi suka nggak suka, secara garis besarnya kita masih dalam skenario yang lebih cenderung bearish ya. Even kalau sampai dia tiba-tiba rally ke bull support band pun seperti yang gue bilang, statistiknya itu masih cenderung bearish. Karena kita bisa lihat saat weekly close di bawah ya, weekly close di bawah bull support band, dia sering rally dulu ke BSB baru ke reject lagi dan membuat lower low. Begitu. Jadi kalau menurut gua ya, bahkan di scenario gua itu salah satunya adalah dia naik dulu. Dia naik ke 60.900 mungkin ya. By that time mungkin lebih turun di bawah sih. Tapi ya pokoknya dekat-dekat ke bull support band. Nah, kalau sampai ke reject, itu yang baru benar-benar akan menjadi menyeramkan. Gitu. Dan jangan percaya gua, percaya data aja. Kita lihat di sini. Jebol, ke reject ya. Lalu mana lagi nih yang ke reject? Ini bahkan nggak ke reject ya, langsung jebol aja. Tret ya. Kalau ke reject lagi dan lanjut membuat lower low, serem. Lihat sendiri di sini ya. Ini ya signifikan begitu. Next lagi kita ambil contoh tuh di sini nih ya. Ini ke reject, boom, turun lagi ke bawah. Jadi lagi-lagi ya. Rally bisa nggak bang? Rally bisa nggak? Bisa. Dan historically speaking sering terjadi kok. Weekly close di bawah tuh nggak langsung jadi kayak terjun payung dar gitu. Enggak. Sering kali terjadi juga rally. Nah, tapi rally ini apakah ke reject atau enggak? Kalau ke reject ya kita harus siap dengan resiko yang sudah kita bahas dari kemarin-kemarin. Begitu aja. As simple as that. Simple as that. Gue bukan bilang ini kita nggak bisa rally. Bisa banget bahkan. Statistiknya sering terjadi. Ya. Pertanyaannya ke reject atau enggak? Kalau ke reject oleh bull support band, harus siap-siap dengan resikonya. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan geser dulu ke newsnya, dan news ini datang technically speaking dari US. Dan newsnya ini ngomongin soal potensi dari BTC dan crypto in general untuk rebound. Ini menurut dari JP Morgan ya.
Jadi kita bisa di sini menurut JP Morgan, the recent research mereka ya bahwa JP Morgan menyatakan likuidasi kripto harusnya bisa berkurang di bulan ini dan mereka bisa berekspektasi a massive rebound di Agustus begitu. Nah, JP Morgan juga menurunkan year to date crypto net flow mereka estimasi dari 12 miliar ke 8 miliar USD begitu. Jadi mulai ada satu naratif bahwa Bitcoin atau crypto in general bisa rebound di bulan Agustus. Apakah pasti akan terjadi atau tidak? Ya lagi-lagi kita nggak bisa cuma percaya aja cuma gara-gara JP Morgan ngomong begitu. Tetapi ya we'll never know juga. Maka dari itu kita harus selalu siap dengan dua arah. Ya makanya kita terus melakukan akumulasi gitu ya. Nah tapi ya kalau menurut gue pribadi sih suka nggak suka TA dan ya bisa dibilang overall secara TA dan juga secara fundamental kita masih cenderung lebih ke bearish. Maka dari itu ya kalau gue pribadi sih tetap masih main scenario gue tetap bearish gitu until ada possibility yang pertama mungkin Trump kepilih menjadi presiden di November dan juga the Fed berhasil untuk tidak terkena resesi begitu ya. Nah sebelum dua itu terjadi gua secara fundamental masih merasa cenderung lebih ke bearish begitu ya. Oke, nah selanjutnya kita geser ke ini adalah reminder bahwa pada faktanya para whales masih banyak yang terus melakukan akumulasi ya. Ini sampai di nickname Mr. 100 oleh Invest Answers ya. Mr. 100 ini dia terus-menerus melakukan akumulasi. Nah banyak orang melihat bahwa wah ini all in. Tapi faktanya ini bukan all in. Ini adalah namanya DCA. Tetapi DCA level tinggi begitu ya. Ya lagi-lagi ini semua tergantung dengan dana kita. Kalau dana kita sangat besar ya ini masuknya ke DCA. Gitu ya. Jadi hindarilah all in, jangan berpikir bahwa para bandar, para institutional investor itu saat mereka inflow besar-besaran Bitcoin itu all in. Kebanyakan dari mereka kemungkinan besar dalam melakukan DCA gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke economic calendar. Hari ini akan keluar PPI seingat gua. Yes, akan keluar PPI bulan Juni. Untuk PPI kita bisa lihat di sini ya. Dia itu apabila kalau dia lebih tinggi daripada ekspektasi ini cenderung bullish untuk USD. Tapi lagi-lagi ya, seperti yang gue bilang belakangan ini sejak US makin mendekati potensi resesi, jadi berantakan begitu. Jadi kalau gue pribadi sih ngelihat economic news ya atau economic calendar ini sebagai suatu pertanda volatility aja. We don't know ini bakal naik atau turun karena ya sering kali terjadi kebalikannya begitu. Sekarang di cryptocurrency market memang terjadi seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya ada yang mungkin sempat bertanya juga ke gua, Bang, kenapa Bitcoin kok turun sementara S&P 500 terus membuat new all time highs? Nah itu pertanyaan yang sangat bagus menurut gua ya. Dan ini korelasinya pun kita bisa tarik dari cycle-cycle sebelumnya ya. Jadi secara garis besar ya kita harus lihat secara garis besar. Faktanya S&P 500 ya atau indeks-indeks di US itu cenderung memiliki korelasi yang cukup dekat dengan BTC. Jadi saat BTC bullish, cenderungnya S&P 500 juga bullish ya. Tetapi belakangan ini terutama dari bulan ini ya, turunin sedikit, bulan Juni 2024 mulai terjadi perbedaan nih. Di mana bukan indeks dolar, tapi di mana S&P 500 itu lanjut rally, lanjut pump, BTC malah koreksi. Kok bisa gitu, Bang? Ini mempertanyakan apa ya? Kita lihat lagi datanya. Jadi kita bisa ambil contoh yang paling gue ingat itu di 2019 ya. Kita cek di 2019 apa yang terjadi. Di 2019 saat BTC turun duluan di sini nih di Agustus 2019, apa yang terjadi? Kita lihat ya biar jelas ya. Saat BTC mulai turun, S&P masih naik ke atas ya. Nah, seperti yang kita sudah sering bahas juga di DCWT, ini adalah masa-masa di mana interest rate mulai turun, the Fed mulai khawatir akan terjadi resesi. S&P terus naik, Bitcoin turun duluan. Kenapa seperti itu? Nah ini sebenarnya ada satu teori yang gue sudah pernah bahas di beberapa video gue sebelumnya mengenai Bitcoin dan crypto in general adalah resource aset yang dianggap lebih volatile lagi dibandingkan dengan saham. Ya. Nah maka dari itu ya yang sering kali terjadi adalah di masa-masa ada ketidakpastian yang akan dijual duluan, yang akan dilikuidasi duluan adalah aset-aset yang cenderung dianggap lebih beresiko ya atau bisa juga dibilang
dalam konteks ini lebih volatile. Maka dari itu seringkali terjadi yang terjadi koreksi duluan adalah aset-aset yang cenderung dianggap lebih volatile dan beresiko seperti Bitcoin. Baru akhirnya S&P ikutan di akhir-akhir begitu ya. Oh bang, berarti kali ini apakah sama? Ini hanya tinggal tunggu nanti S&P ikutan turun? Ada kemungkinan seperti itu. Tetapi lagi-lagi kita bukan dukun di sini, kita hanya bisa melihat korelasi ya. Dan ini terjadi berkali-kali sebelumnya. Walaupun mungkin ini kan kelihatan banget ya. Tapi kalau pada faktanya tuh lebih sering terjadi seperti ini. Waktu all time high ya, dan bisa dibilang cycle top dari Bitcoin di cycle sebelumnya di bulan November 2021 ya. Nah, teori 28 November nih, dekat-dekat kena lagi teori 28 November. Nah, kita bisa di sini pada faktanya Bitcoin duluan turun. S&P masih membuat new all time high ya. Jadi lagi-lagi memang terjadi seperti itu ya. Di mana aset-aset beresiko ini cenderung lebih gampang untuk di-TP duluan dibandingkan dengan aset-aset yang cenderung dianggap lebih tidak beresiko atau lebih stabil secara harga, less volatile lah kasar seperti itu. Dan terjadi lagi di sini ya. Ini udah dump duluan, S&P malah lanjut rally. Terjadi lagi di mana ya? Terjadi lagi di sini ya, di 2017 bahkan. BTC udah ngedump dulu 25% ya. Sementara S&P masih membuat new all time highs. Jadi this is nothing new, this is nothing new. Ini menurut gua teorinya sangat simpel. Yaitu yang tadi ya, aset yang lebih beresiko akan lebih duluan di TP saat ada peningkatan ada peningkatan resiko untuk terjadi koreksi yang dalam begitu. Tetapi kita nggak bisa pungkiri juga secara garis besarnya memang si korelasinya itu positif ya. Jadi saat Bitcoin rally cenderungnya S&P juga rally juga begitu. Itu yang kita harus lihat secara garis besar. Tetapi ini adalah pertanda Bitcoin mulai di TP duluan. Begitu ya. Oke, next kita akan geser ke indeks dolar. Indeks dolar itu kondisinya kita bisa lihat di sini masih melemah ya, masih melemah tetapi menemukan support di EMA 200. Kita lihat apakah dia bisa mantul atau enggak. Bitcoin dominance kembali melemah pada hari ini. Kita lihat apakah akan terjadi daily close dibuat dari struktur dan trend line. Kalau terjadi ya seperti itu, ada kemungkinan breakdown dan jangan-jangan Bitcoin dominance akan menuju ke EMA 200. Nah, buat lo yang nungguin altcoin season ya otomatis harus lihat nih. Kalau sampai dekat-dekat EMA 200 dan jebol, nah mungkin doa lo mulai terkabulkan begitu. Tapi harus doa ya realistik ya, altcoin seasonnya jangan berharap kayak di 2021. Tapi dapat altcoin season mini aja, di mana ya ada sementara waktu di mana Bitcoin cenderung ter-outperform di masa-masa QT gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan ingatkan dulu lagi bahwa economic calendar hari ini akan keluar PPI. Jadi buat lo yang punya posisi futures, please gue ingatkan lagi jangan gegabah ya. Kalau lo konservatif, pertimbangkan dekat-dekat jam segini belum kena target TP, tutup posisi aja ya. Supaya apa? Supaya menghindari resiko volatilitas yang berlebihan gitu. Dan gue ingatkan juga bahwa semua semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya.
Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Posisi short kita kena target TP, dan uniknya apa? Posisi short ini bisa dari dua setupnya. Yang pertama yang terbentuk di sini di tanggal 8 dan 9 Juli kemarin, retest 1, retest 2, tidak terjadi daily close di atas ya, maka kita bisa pertahankan posisi shortnya dan kena target TP di 56.571. Tetapi karena juga terjadi retest 1, retest 2 di EMA 200, berarti kita juga bisa buka posisi short dari sini. Nah, itu pun kena target TP. Jadi tergantung nih, lu bukan dari mana. Kalau lu buka dari sini ya, dari struktur, berarti kita profit 2,85%. Tapi kalau lu ngambil dari EMA 200, maka lu profit 4,12%. Intinya apa? Profit ya. Nah, untuk sekarang posisi long kita bisa lihat sudah terjadi retest pertama di 56.571. Apabila ya besok daily close-nya masih di atas dari 56.571, kita bisa limit posisi long. Retest kedua kita kebuka posisi longnya dan target TP kita otomatis di angka 58.227 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin secara futures. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama boleh deh di sini 56.571, buy limit kedua di 52.297, dan buy limit ketiga di 50.750 ya. Itu kurang lebih untuk di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi short kita masih bisa dipertahankan, tetapi belum kena target TP ya. Nah, untuk posisi shortnya ini target TP-nya seperti pembahasan kita sebelumnya di angka 3014 USD ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya ntar aja deh, masih belum kena retest pertama soalnya. Nah, untuk posisi spotnya buy limit pertama di 3014, buy limit kedua di 2920, dan buy limit ketiga di 2828. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum ya. Dan sekali lagi kita secara struktur masih cenderung bearish ya, suka nggak suka memang seperti itu. Gimana bang cara reversalnya? Ya pecahkan struktur begitu. Untuk Bitcoin kita masih bisa lihat dengan jelas ya. Bahkan kemarin 58.227 yang sudah di retest 6 kali saja masih belum bisa berhasil jebol. Nah, jadi ya selama strukturnya masih belum pecah ya masih penerusan trennya kebetulan ini adalah tren bearish gitu. Nah, contoh pemecahan struktur lagi-lagi adalah seperti di sini di Mei 2024 ya. Kita dengan sangat jelas bahas di DCWT waktu itu ya. Nah, saat dia mulai turun dan stop di sini, stop di 60.800, gue udah bilang, wah, kita ada kemungkinan pecah struktur. Kita lihat nih, apakah dia bisa menaklukkan EMA 20 atau enggak. Ternyata dia malah sekalian naklukin sama EMA 50. Ya sudah, itu artinya pecah struktur dan reversal dari bearish menjadi bullish begitu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah orang terlalu sering begini. Ini nih, udah nih last dip. Ini nih bottomnya nih. Ini bottomnya geser terus dari sini, bottom lagi. Lama-lama jadi bikini bottom. Begitu ya, nanti ketemu SpongeBob sama Patrick gitu. Nah, jangan kayak gitu ya. Selama struktur masih utuh, struktur masih membuat lower low dan lower high, ya udah terima aja bahwa aset ini masih cenderung bearish. Saat dia mulai pecah struktur dan mulai membentuk higher high dan higher low, ya udah itu reversal dan berubah menjadi lebih bullish. Begitu, as simple as that. Tapi ya mungkin buat orang-orang terlihatnya tidak fantastis bombastis gitu ya. Kalau yang fantastis itu kan gini kan, wah lihat nih 54.000 all in nih, lihat nih gue langsung kaya, beli McLaren nih kalau gue beli di sini. Lu nggak beli bodoh, lu nggak beli tolol gitu. Nah, orang-orang kadang-kadang sukanya kayak gitu ya. Ya ada drama gitu. Nah, kalau gue pribadi nggak terus suka drama. Buat apa? Hidup udah banyak drama, ngapain ditambah-tambah lagi di internet dramanya gitu. Jadi tugas kita di sini kan pengen profit. Tugas kita pengen meningkatkan net worth kita. Nggak usah pakai bumbu-bumbu drama kalau menurut gue ya. Oke. Seperti biasa mengingatkan buat lo yang pengen pair favorit itu dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Dan juga jangan lupa 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.